jemaat GBO sana. Selamat malam. Rabu yang indah ini. Kita siap untuk memuji Tuhan kita. Yes, Kita amin. siap untuk menaikkan setiap sembah kita kepadanya yang paling indah. Ya Tuhan. Mari kita sambut kehadiran-Nya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mari sembah Dia. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan nama-Mu, menyatakan kebesaran dan keagungan-Mu. Katakan Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatan-Mu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya, glory, glory. Kasih-Mu yang selalu membuat kami terpesona Tuhan. Kasih-Mu yang selalu membuat kami terkagum-kagum Tuhan. Sepanjang hidup kami, Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada untuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita sambut Dia lebih lagi. Nikmati hadiratnya lebih lagi. Mari kita angkat suara kita. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada.
Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah beranjak dari kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya kita ada sebagaimana kita ada, keluarga kita, semua karena kasih-Nya Dia. Baik, mari sama-sama kita satu di dalam doa sebelum kita mendengarkan sebuah perenungan firman Tuhan. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang pada saat ini dengan segala keberadaan kami, dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dan sementara firman-Mu disampaikan, kiranya Roh Kudus yang berbicara kepada setiap pribadi kami, melampaui hamba-Mu yang sangat terbatas ini. Urapan Roh Kudus mengalir dari dalam hati setiap kami bagaikan aliran-aliran air hidup itu, dari dalam hati kami yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada sebuah kalimat saudara yang seringkali disampaikan baik lewat kata-kata maupun lewat medsos, lewat WhatsApp. Biasanya kalau kita kirim berita seperti itu. Kalimat itu adalah kalimat yang menutup percakapan kita, yaitu dalam bahasa Inggrisnya disingkat GBU, God bless you. Ya, God bless you. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, God bless you itu Tuhan memberkatimu. Ya, memang karena sudah terbiasa kita ucapkan itu berulang-ulang kali kepada siapapun, God bless you, ya. Namun saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara kita memahami pengertian daripada God bless you itu? Nah, saya ingin sampaikan bahwa memang tidak salah dan sangat penting sekali. Dan di masa-masa pandemik ini, tidak ada seorang pun di antara kita, bahkan di seluruh dunia, yang tidak mau diberkati. Apalagi di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Yang kita percaya banyak cara Tuhan untuk memberkati orang. Nah saudara, terutama kalau kita mengucapkan doa buat keluarga kita, pasti doa kita adalah doa yang memberkati keluarga. Doa yang memberkati keluarga. Nah saudara, kita perlu tahu ada prinsip penting, bahkan saya katakan terpenting, agar doa berkat, doa permohonan berkat, kata-kata berkat yang namanya God bless you itu benar-benar dialami, benar-benar nyata. Nah, mari saudaraku ini kasih Tuhan, kita belajar, kita sama-sama mau belajar dari doa seorang ayah, ya, seorang raja, seorang imam, boleh katakan seorang nabi, yaitu Raja Daud. Dia berdoa buat keluarganya ketika Tuhan berfirman melalui seorang nabi yang namanya Nabi Nathan, ya. Saat itu ditegaskan oleh Tuhan melalui hambanya Nabi Nathan kepada Raja Daud bahwa bukan dia yang akan mendirikan bait Allah, tetapi salah seorang keturunannya. Yang kita tahu sekarang bahwa keturunannya yang dimaksud adalah Salomo. Nah saudara, setelah itu Raja Daud meresponi apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Nathan. Dia sampaikan doa ini. Nah, saya tidak bacakan seluruh rangkaian doa ini, tapi di ayat terakhir dari doa ini. 1 Tawarikh 17 ayat 27. 1 Tawarikh 17 ayat 27. Firman Tuhan katakan seperti ini. Ini doa Daud kepada Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Saya ulangi, 1 Tawarikh 17 ayat 27. Dikatakan, kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seperti ini ayat yang sama.
Karena itu aku mohon, sudilah memberkati keturunanku, supaya selama-lamanya mereka tetap merasakan kasih-Mu. Sebab Engkau telah memberkati umat-Mu ya Tuhan, maka mereka akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ternyata ada 3 pribadi yang menentukan setelah saya merenungkan. Ya, dari ayat ini, saudara, ada 3 pribadi yang menentukan berkat atau kata-kata berkat permohonan doa berkat itu akan benar-benar nyata. Pribadi yang pertama adalah tentu saja adalah Tuhan. Tuhan. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin sampaikan pengertian kata berkat. Pengertian kata berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkat itu artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi kalau apapun yang mendatangkan kebaikan, itu sebenarnya berkat dari Tuhan. Ya. Yang kedua, pengertian kata berkat menurut bahasa aslinya, barak, memberikan sesuatu kepada orang lain sampai berlutut dan menghormatinya. Tentunya kalau kita katakan God bless you, Tuhan memberkatimu, pengertiannya bukan berarti Tuhan lalu berlutut. No. Tetapi saya renungkan, pengertiannya adalah dalam kemurahan hati Allah, dalam kerendahan hati Tuhan, dalam ketulusan hati Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi juga pengertian dari kata berkat ketika kita katakan Tuhan memberkatimu, artinya kita menyampaikannya dengan kemurahan hati kita, dengan ketulusan hati kita, dengan kerendahan hati kita. Nah, makna yang lebih luas lagi dari kata berkat menurut bahasa aslinya adalah melakukan atau memberikan sesuatu yang bernilai positif kepada orang lain. Itu sebabnya ketika kita mengucapkan God bless you, berarti kita sedang memohonkan Tuhan untuk menurunkan karunia-Nya, untuk memberikan karunia-Nya, yaitu memberikan sesuatu yang bernilai positif buat orang tersebut. Jadi kita tidak asal saja. Nah, saudara, setelah kita tahu pengertian kata berkat itu, saudara, kita kaitkan dengan kembali lagi pribadi Tuhan. Kenapa? Yang pertama, pribadi yang sangat menentukan adalah Tuhan. Karena memang Tuhanlah sumber berkat. Katakan sama-sama saya, sumber berkat. Amin. Berapa banyak di antara saudara yang rindu, yang ingin keluarganya dalam tahun 2021 ini adalah termasuk keluarga yang diberkati Tuhan. Keluarga yang mengalami berkat Tuhan. Itu sebabnya peran daripada kita yang sebagai anggota keluarga, kita mengucapkan berkat. Terutama kepada imam, kepada kepala keluarga. Di mana kita berada, kita ada di dalam satu keluarga. Seorang imam harus mengucapkan berkat. Tetapi karena iman kita semua di dalam Yesus Kristus, kita semua adalah imamat yang rajani. Kita punya otoritas untuk menyampaikan berkat. Nah, saudara, sebelum kita menyampaikan berkat, kita harus pahami lebih lagi bahwa Tuhanlah sumber berkat, bukan kita. Sekalipun kita mengucapkan berkat kepada siapapun, kepada seseorang, tetap keputusan akhir, kedaulatan penuh ada pada Tuhan. Karena Tuhanlah pencipta kita, Tuhanlah pencipta orang tersebut, Tuhanlah pencipta keluarga saudara dan keluarga saya. Tuhan tahu yang terbaik buat orang-orang tersebut. Tuhanlah pemilik kita, Tuhan pemilik saya, Tuhan pemilik daripada orang-orang yang kepadanya kita ucapkan doa berkat atau kita mohonkan berkat atau kita sampaikan God bless you itu. Tuhan juga yang telah menebus kita, yang telah menjadi pengampun atas dosa kita melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, yang telah menanggung semua dosa, kesalahan, pelanggaran setiap manusia. Dan Yesus telah mengampuni kita semuanya.
Tergantung dari kita mau percaya atau tidak. Kalau kita percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, sesungguhnya saudara dan saya sudah diampuni. Semua dosa, kesalahan, pelanggaran kita sudah diampuni. Bahkan Alkitab dengan tegas katakan, oleh darah Yesus kita telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Namun setelah itu tidak berhenti sampai di situ. Tuhan sebagai sumber berkat juga, Tuhan menyatakan sebagai pribadi yang memelihara, yang bertanggung jawab terhadap domba-dombanya. Tuhan pemelihara, Dia tahu yang terbaik buat saudara dan saya. Itu sebabnya kita hanya berharap Tuhan yang memberkati, karena memang berkat Tuhanlah itu adalah sumber yang membuat kita menjalani kehidupan ini dengan damai sejahtera. Tuhan yang berdaulat penuh. Apakah Tuhan mau memberkati atau tidak? Berkatnya seperti apa? Itu kehendak Tuhan. Kita nggak bisa dan tidak boleh mengatur Tuhan. Kapan Tuhan harus memberkati kita? Memang sah-sah saja. Kita boleh mohonkan kepada Tuhan, kalau boleh kita dapatkan ini di hari ini dan sebagainya, silakan. Tetapi jangan lupa dan selalu ingat bahwa waktunya juga Tuhan yang tentukan. Bukankah ada sebuah lagu katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Ingat, berkat itu karunia Tuhan. Tuhanlah yang berwenang, berdaulat penuh mengaruniakannya. Yaitu berkat itu. Amin. Jadi istilah kalau kita katakan Tuhan memberkatimu, ini benar-benar kita memberi kedaulatan atau mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang berotoritas penuh. Jadi saudara, ini peran pribadi yang pertama yang akan menentukan God bless you itu menjadi nyata atau tidak. Atau doa permohonan berkat untuk keluarga kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua kita. Itu nyata atau tidak ditentukan oleh pribadi yang pertama, yaitu Tuhan sendiri, sumber berkat. Amen. Yang kedua, pribadi yang kedua adalah kita sendiri yang mengucapkan, kita sendiri yang menyampaikannya. Kenapa saudara? Kita tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7 mengatakan begini. Dalam hukum Taurat ya, ketika Tuhan sampaikan melalui hambanya Nabi Musa di Gunung Sinai. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Asal saja. Jadi ketika kita menyebut atau kita katakan God bless you, itu bukan sekedar basa-basi lagi. Saya ingin katakan kepada saudara, mulai saat ini ketika saudara mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, berhenti untuk sampaikan God bless you dengan sembarangan. Pesan saran saya, jangan lagi disingkat GBU. Kenapa? G-nya itu God. God, Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ketika kita mengucapkan God bless you, Tuhan memberkatimu, benar-benar kita memahami. Karena kita menghadirkan pribadi sumber hidup kita, sumber berkat kita. Dalam Matius 12 ayat 36 sampai 37 dikatakan begini. Tuhan Yesus dengan tegas katakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus, sama-sama kita katakan harus, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Setiap kata sia-sia, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan. Dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi kalau kita ucapkan Tuhan memberkatimu, jangan lagi sembarangan, jangan lagi sia-sia, bukan basa-basi lagi. Ya,
Kita harus mengucapkan dengan sikap yang benar. Bagaimana kita dapat berani mengucapkan itu? Sekedar basa-basi, sikap tidak takut kepada Tuhan, kurang hormat sama Tuhan, apalagi tidak percaya kepada Tuhan. Apalagi kita ucapkan begitu saja, sementara kehidupan kita tunjukkan kita seringkali memberontak dengan Tuhan dengan sengaja. Tidak taat kepada Tuhan. Saudara, kalimat itu God bless you akan sia-sia saja. Itu hanya sekedar istilahnya embel-embel saja. Tidak punya kuasa apapun. Kalau kita sendiri yang mengucapkannya tidak dengan sikap hormat, takut, dan percaya kepada Dia Tuhan. Tuhan yang mana? Yang mana? Tentunya Tuhan yang telah menebus saudara dan saya. Tuhan yang telah menciptakan saudara dan saya. Tuhan yang telah memelihara saudara dan saya. Bukankah Dia juga adalah gembala yang baik? Dia mengibaratkan dirinya sebagai gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Ketika kita ucapkan Tuhan memberkatimu, biar dengan tulus, dengan iman, dengan sungguh-sungguh kita sampaikan itu. Amin. Ini pribadi kedua yang akan menentukan apakah kalimat God bless you, Tuhan memberkatimu, termasuk doa kita memohonkan berkat, benar-benar kita didasari oleh iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, hormat sama Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Amin. Ini pribadi yang kedua. Saudara, bukan berarti kita harus sempurna dulu. Karena Raja Daud pun yang Tuhan katakan ia adalah seorang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91. Raja Daud pernah berbuat dosa, paling tidak dosa perzinahan, tapi juga dosa pembunuhan yang keji, yang di mata Tuhan itu sangat mengejikan, karena memang Tuhan tidak suka dan Tuhan tidak perintahkan untuk melakukan itu. Namun ketika Daud ditegur karena dosanya, Daud tidak mengeraskan hati. Daud lemah lembut, dia merendahkan dirinya, dia rendahkan hatinya, dia mengakuinya, dia bertobat. Saudara, kita semua belum ada yang sempurna, tapi kita mau terus disempurnakan oleh pertolongan Roh Kudus dan firman Allah. Amin. Nah, ketika kita ditegur dosa kita akui di hadapan Tuhan. Secepat kita ditegur, secepat itu pula kita mengaku. Secepat kita sadar, kita menyesal dan kita mengaku. Alkitab catat, firman Tuhan dengan tegas katakan, jika kita mengaku dosa kita, Dia Allah setia dan adil, Dia akan mengampuni kita. Artinya kita mengalami kuasa pengampunan itu, bahwa kita sesungguhnya telah diampuni. Setelah itu kita tetap ucapkan doa berkat, terutama buat keluarga saudara dan keluarga saya. Kita masing-masing ucapkan doa berkat buat keluarga kita. Amin. Biar kita mengucapkannya dengan penuh hormat, penuh iman kepada Tuhan. Yang ketiga, pribadi yang ketiga, tentunya adalah orang yang menerima ucapan kita. Ya, orang-orang yang menjadi objek permohonan kita, termasuk keluarga kita. Nah, mereka bisa menerimanya dengan iman, tapi juga bisa mengabaikannya. Itu wewenang dari mereka atau hak mereka. Kalau mereka mengabaikannya, ya mereka tidak akan alami itu kuasa dari permohonan doa kita, doa berkat kita. Dia bisa menjalankan kehidupannya atau mereka dapat menjalankan kehidupannya suka-suka sehari-hari, ya tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi juga bisa sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jika mereka anggota keluarga kita melakukan bagiannya sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan perintah Tuhan, pasti mereka akan mengalami kuasa dari berkat itu, kuasa dari doa berkat itu, kuasa dari kata-kata berkat itu. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, 3 pribadi yang akan menentukan, yang sangat menentukan apakah kita akan mengalami kalimat God bless you itu. Tuhan memberkatimu. Amin. Jangan ragu-ragu lagi.
tetap saja kita ucapkan, namun dimulai dengan sikap hormat sama Tuhan. Tapi kita juga harus mengenal Tuhan terus-menerus. Siapa itu Tuhan? Karena segala sesuatu keputusan di tangan Tuhan. Tuhan lagi berdaulat untuk memberkati atau tidak. Kapan diberkati? Dalam bentuk apa Tuhan memberkati? Pribadi yang kedua adalah kita sendiri yang mengucapkannya. Pribadi yang ketiga adalah yang menjadi objek doa kita. Oke, biar firman Tuhan ini, perenungan ini menjadi berkat bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Hamba-Mu terbatas untuk menyampaikan, menerangkannya, tetapi Roh Kudus akan berbicara lebih lagi. Dalam perjalanan kehidupan setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkannya, mengikuti ibadah ini, mendengarkan perenungan firman Tuhan ini. Engkau yang kuatkan mereka, Engkau yang meneguhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dengan setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pada kesempatan ini kita berdoa syafaat bersama-sama. Kita bawa gereja kita bawa bangsa kita di hadapan Tuhan, dan kita bawa segala permasalahan dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kasih kemurahan-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sebagaimana kami ada, itu adalah anugerah kasih-Mu. Itu adalah kemurahan-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Biarlah pada saat ini ya Bapa, kami Tuhan bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami beribadah kepada Engkau. Kesempatan kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, sekalipun dalam beribadah kami ibadah secara online. Tetapi itu adalah suatu anugerah, itu adalah suatu kemurahan-Mu ya Bapa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, dan kami Tuhan mohon pada Engkau Tuhan, dan kami percaya pada saat ini di setiap rumah-rumah Tuhan, di setiap rumah di mana anak-anak-Mu saat ini sedang beribadah secara online, sedang berdoa bersama-sama, di rumah-rumah anak-anak-Mu itu merasakan hadirat-Mu, merasakan suatu kuasa-Mu yang luar biasa bekerja, sehingga Tuhan pada hari ini kami boleh mengalami mujizat-Mu. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, mereka yang saat ini dalam keadaan Tuhan susah, Tuhan memberikan penghiburan. Saat ini mereka yang mengalami Tuhan sesuatu yang tidak menentu, Tuhan Engkau yang menjadi sumber pengharapan, sehingga Tuhan pada saat ini terjadi Tuhan anugerah mujizat-Mu di setiap rumah tangga anak-anak-Mu, sehingga kuasa-Mu Tuhan bekerja. Ada suatu sukacita, ada suatu penghiburan, ada suatu kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada saat ini juga Tuhan, tidak lupa kami bawa bangsa dan negeri kami Indonesia di hadapan-Mu. Indonesia ada di dalam tangan-Mu. Indonesia ada di dalam rancangan-Mu. Indonesia ada di dalam hati-Mu. Kami percaya ya Tuhan, mata-Mu tertuju untuk bangsa kami. Tangan-Mu terulur untuk bangsa kami, untuk menolong bangsa kami, untuk menyelamatkan bangsa kami, untuk Tuhan memberikan suatu Tuhan kemenangan bangsa kami di dalam melawan COVID-19. Dan kami percaya Tuhan, kemenangan Kau berikan kepada Indonesia, sehingga Indonesia akan muncul sebagai Indonesia yang baru, Indonesia yang maju. Akan terjadi suatu Tuhan kemajuan, suatu Tuhan perubahan-perubahan yang luar biasa di negeri ini. Bahkan Tuhan, virus corona Tuhan Engkau angkat dari Indonesia, sehingga Indonesia mengalami suatu Tuhan, suatu kesukaan, suatu kesembuhan, suatu sukacita ya Bapa. Dan Tuhan, vaksin Tuhan untuk corona Tuhan boleh ditemukan di Indonesia,
Kami percaya Tuhan, Indonesia akan menjadi negara yang maju, negara yang memberkati bangsa-bangsa lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada saat kesempatan ini juga kami bawa Tuhan untuk generasi-generasi muda bangsa kami. Engkau yang memberkati generasi-generasi muda bangsa kami, menjadi generasi-generasi yang cinta akan tanah air, menjadi generasi-generasi yang memiliki suatu pemikiran yang luas, pemikiran yang cerdas ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini. Dan kami juga bawa generasi muda anak-anak-Mu, anak PRPI Tuhan, anak-anak pemuda di dalam gereja GBI Hosana, bahkan di setiap gereja-gereja di anak-anak-Mu di seluruh tanah air kami Indonesia. Generasi muda yang hebat, generasi muda yang maju, yang menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Dan dari anak-anak ABI juga kami bawa di hadapan-Mu, dari anak-anak yang masih kecil, anak-anak sekolah minggu, Tuhan boleh juga mengalami kuasa-Mu, mengalami sukacita yang daripadamu, mengalami suatu hadirat-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Engkau. Dari anak-anak kecil Tuhan Kau akan pakai menjadi anak-anak yang menjadi kekuatan bagi gereja, bagi bangsa, dan bagi keluarga. Dari anak-anak kecil ini akan memberkati orang tuanya, akan memberkati keluarganya, sehingga keluarga-keluarga anak-anak pada keluarga-keluarga yang harmonis, keluarga-keluarga yang diberkati dengan luar biasa. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi berkat secara rohani juga melimpah, sehingga hadirat-Mu, kuasa-Mu, sukacita, damai sejahtera-Mu senantiasa ada di dalam setiap kehidupan rumah tangga anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama yang penuh dengan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, terima kasih. Amin. Mari saudaraku dikasih Tuhan Yesus, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberikan damai sejahtera. Terimalah dengan iman kasih Allah Bapa di sorga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan keluarga saudara sepanjang tahun 2021 ini, terus sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput kita semuanya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus selalu menyertai saudara dan saya. Immanuel.